Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardu, amma ba'd. Jamaah pemirsa dimanapun berada, kita bersyukur pada Allah karena pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk bisa melanjutkan kajian kita berkait tentang 100 dosa yang diremehkan oleh wanita, yakni membahas tentang penyimpangan dalam akidah. Ya, penyimpangan dalam akidah ini memang akan selalu terjadi manakala manusia tidak paham ibadah yang dia lakukan ini hanya untuk Allah. Akidah atau siku bil quwah. Akidah itu adalah ikatan yang kuat antara diri seorang hamba dengan Tuhannya. Bagaimana dia bisa terikat dengan Allah? Tentu dia mengenal Allah dengan cara yang benar. Imam memahami rububiyahnya, asma wa sifat dan uluhiyahnya. Sehingga dia tahu sekali dalam hidup ini ada proses. Ada proses dalam kehidupan. Dia tahu hukum sebab akibat. Allah yang mencipta, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Dan dia pun menetapkan nama Allah itu dari pekerjaannya, dari rububiyahnya. Maka dia tahu sekali bahwa memang dia butuh Allah yang mencipta, karena dia memang tercipta. Dan dia kemas dalam bentuk uluhiyah pada ibadah yang dia lakukan ketika dia sudah sadar Allah lah yang diibadahi dengan cara yang benar. 100 dosa yang diremehkan oleh wanita ini pada penyimpangan akidah dituliskan dosa yang diremehkan yang pertama adalah syirik kepada Allah. Sementara kita tahu inna syirka la zulmun azim. Dalam Islam dosa yang paling besar itu adalah syirik. Syirik merupakan dosa yang paling besar yang Allah firmankan tadi di surat Luqman ayat 13, inna syirka la zulmun azim. Bahwa syirik itu merupakan kezaliman yang besar, dosa yang besar. Syirik ini diterjemahkan menyamakan Allah dengan selainnya dalam hal-hal yang menjadi kekhususan Allah. Makanya kalau orang bisa berbuat syirik, penyebab yang utama adalah dia tidak kenal Allah dengan cara yang benar. Terjadi penyimpangan. Kalau dilihat kondisinya memang seperti itu. Berapa banyak para wanita, sebenarnya wanita, laki-laki juga banyak, cuma karena kita konteksnya lagi membahas kitab ini, ya para wanita mereka tidak mengenal Allah. Pun mereka beribadah cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Berapa banyak perempuan yang mengaku muslimah tapi tidak hafal nama Tuhannya. Apalagi mengenal rububiyahnya. Apalagi mengemas dalam bentuk uluhiyah ketika dia beribadah. Demi Allah, dia tidak tahu. Maka akhirnya apa yang dia lakukan ini ya cuma karena kebiasaan atau ikut-ikutan. Ibadah yang dia lakukan ini bukan sesuatu yang memang dia paham merupakan sebuah kewajiban. Jadi tren lah istilahnya. Kalau dia harus ngaji ya karena temannya ngajak, bukan dia yang mencari. Kalau dia menggunakan hijab sekarang ini bukan tahu wajibnya hijab karena lagi rame orang pakai hijab. Kalaupun sekarang dia menggunakan niqab, cadar, ya dia nggak tahu fungsi cadar itu apa. Yang dia tahu cuma lagi model sekarang menjaga kulit wajah lah dari debu dan panas matahari. Sehingga fungsinya itu bukan dari awal Allah ciptakan ibadah tersebut untuk apa? Lebih kepada manfaat buat diri dia pribadi. Ini berbahaya sekali. Orang kalau sudah beragama dengan seperti ini berbahaya sekali. Sementara ada firman Allah dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 65 ayat 66. Walaqad uhiya ilaihi walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik lahu asyraqta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin balillah fa'bud wa kun minasyakirin. Naam.
Walaqad uhiya ilaika, telah diwahyukan kepada kamu, kata Allah, wa ilal ladzina min qablika, dan orang sebelum kamu, la in asyrakta, seandainya kalian berbuat syirik. Allah yang bilang, la in asyrakta la yahbatanna amalu. Allah pasti musnahkan semua amal perbuatan kalian. Wala takunanna minal khasirin, janganlah menjadi orang yang rugi. Wala takunanna minal khasirin, dikatakan rugi karena memang waktu di mana dia miliki untuk beribadah itu kan nggak berulang, terbuang waktu percuma. Ya, kenapa? Karena dia tidak tahu urgensinya ibadah, dia tidak kenal Allah. Akhirnya dia beribadah kepada selain Allah. Allah katakan dia rugi. Betul-betul memang manusia ini rugi. Balillaha fa'bud wa kun minasyakirin. Oleh karena itu kata Allah, balillah, ya cukuplah Allah, fa'bud, sembahlah dia, wa kun minasyakirin, dan jadilah orang-orang yang bersyukur. Asik ya ini bahasa. Di sini dikatakan bahwa wa kun minasyakirin. Dalam ibadah diakhiri dengan kalimat wa kun minasyakirin, kamu jadilah orang yang bersyukur dalam ibadah. Indahnya hidup manusia ketika dia beribadah mengatasnamakan syukur kepada Allah. Mengatasnamakan syukur. Anda dikasih sehat, Anda sholat. Kenapa? Tidak bolehkah aku bersyukur dengan kesehatan yang kumiliki? Anda dikasih harta yang berlimpah ruah. Keluarkanlah infak, sedekah dan zakatnya. Kenapa? Bersyukurlah. Tidak semua orang dititipin harta, kamu dititipin sama Allah. Bangun pagi, katakan asbahna wa asbahal muluk lillah. Bersyukur bangun pagi. Karena banyak orang yang bablas gak merasakan nikmatnya pagi. Masya Allah. Dan lainnya. Anda bisa melek dari tempat tidur antum, tidur antum. Nah, kamu bangun dari tidur kamu katakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Suruh puji Allah, bersyukur yang telah menghidupkan dari kematian. Masya Allah. Ya, lihat. Allah perintahkan semua untuk bersyukur. Ya, orang kalau sudah pakai bahasa bersyukur tentu karena dia suka dengan apa yang dia lakukan. Wa kun minasyakirin. Cuma karena memang dia tidak kenal Allah sejak awal dia beribadah, pun dia lakukan sebuah kebaikan karena pengen dilihat orang, ada kepentingan untuk urusan dunia. Ini bahaya ini. Di surat Al-Maidah ayat 72 Allah pernah berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma liz-zalimina min ansar. Al-Maidah ayat 72 Allah mengatakan innahu may yusyrik billah, sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, faqad harramallahu alaihi al-jannah, Allah pastikan surga itu haram untuknya. Menandakan bahwa surga enggak dimasuki oleh orang-orang yang berbuat syirik. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa maliz zalimina min ansar, dan tidak akan pernah ada penolong buat orang yang berbuat zalim. Ini nyata sekali. Ya, hampir mirip dengan surat Luqman, inna syirka la zulmun azim. Ini wa maliz zalimina min ansar. Allah pastikan tidak ada penolong buat orang yang berbuat syirik. Makanya ibu-ibu rasakan coba deh. Walaupun sudah sholat, sudah beribadah, sudah berbuat baik, tetap diuji dengan ujian yang di luar batas kemampuan dia untuk menalarnya. Saya jadi bingung Ustaz, kadang-kadang Ustaz. Jadi waktu saya belum sholat rajin malah kayaknya hidup gampang-gampang aja Ustaz. Ujian gak tapi berat kayak sekarang. Kalau sekarang begini kenyataannya Ustaz. Allahu a'lam, mungkin ujian atau mungkin memang Allah berikan azab. Kenapa? Karena tetap aja banyak ibadah yang bukan karena Allah. Padahal kewajiban seperti kewajibannya seorang wanita untuk menata letak rumah, bukan karena suami, karena Allah. Karena kewajiban suami menikah dengan kamu ini punya misi. Kaulah pelengkap hidupnya, kaulah tulang rusuk yang hilang pada bagian tubuhnya. Kau masuk ke bagian tersebut, kamu tahu letak kamu di situ. Sehingga karena Allah kamu beribadah, bukan karena dia.
Yang sering terjadi kau berbuat maksiat, kau berbuat salah, ya ketika dia tidak tahu. Ketika dia tahu kau takut. Sementara ketika dia tidak tahu, Allah tahu, kau tidak peduli. Ini kan bahaya. Ya. Melakukan sesuatu karena manusia bukan karena Allah. Sementara ayat sudah mengatakan kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, sembelihanku, hidupku, matiku kan hanya untuk Allah. Ya sudah, kalau dasarnya sudah berantakan, kita nggak kenal Allah, amburadul ke atasnya. Ya. Kepun pengen punya anak untuk membahagiakan suami. Padahal Nabi perintahkan fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Harusnya prinsip ibu menikah pengen punya anak untuk memperbanyak umat Muhammad, membuat Muhammad bangga di akhirat. Dan memang Allah perintahkan seperti itu untuk memperbanyak umat. Dengan menikah Allah titipkan keturunan nantinya. Tapi ya semua karena suami. Sampai-sampai ada juga yang gak mau punya anak karena suami juga. Sampai ada yang berani memutus peranakannya karena suami. Allah wala quwata illa billah. Nah ini kesyirikan-kesyirikan ini banyak sekali. Levelnya memang berbeda ya. Ada yang syirik kecil, syirik besar, syirik khafi, macam-macam. Kita belum bahas detail bab syirik ini. Cuma hanya mengglobalkan saja bahwa dosa yang diremehkan salah satunya di mukadimah penyimpangan akidah ini berbuat syirik. Ya, rumah dirapikan karena mertua mau datang. Takut kalau mertua datang. Padahal harusnya rumah bersih karena kewajiban. Membuat nyaman si pemilik rumah. Baiti jannati, rumahku surgaku. Baiti jannati, rumahku surgaku. Bukan diperintahkan sama orang untuk menjaga surga, ya dia punya kewajiban. Ini tidak, yang bersihin rumah bantu, yang ngepel pembantu. Oke lah, dia nggak kuat untuk ngepel, jongkok, ruku dan lainnya. Tapi tolong jangan sampai nggak masak, tapi masak mbak juga. Ya udahlah, paling nggak kamu nyuci lah, apalagi pakaian-pakaian dalam laki itu kan jangan sampai orang lain yang mencuci. Ya adab etikanya nggak etis aja. Tapi enggak, tetap mbak, alasannya mesin cuci ini nggak kelihatan, bukan digiles. Kemudian kalau minta bikin kopi ya mbak juga. Suami sakit minta beliin obat yang ke apotek mbak juga. Ya bu, suruh nikah aja sama mbak kalau begitu. Di mana letak fungsi seorang wanita? Sementara lelaki menikah dengannya untuk menutupi kekurangannya. Ya bukan lelaki nggak bisa masak, bukan. Bukan laki-laki nggak bisa bikin kopi, bukan. Mencuci, bukan. Dulu saat di kampus dia ngekos, semua dia kerjakan sendiri. Sekarang dia sudah bekerja, berbagi tugas dengan istrinya. Karena biar bagaimana beda rasanya buatan istri dengan buatan orang lain. Buatan orang yang memang setelah dia ambil dengan akad yang benar tuh beda sekali. Ya, seperti petani yang memetik buah panen ketika dia tahu bahwa dia yang menanam pohon tersebut. Dengan membeli di pasar buah tersebut beda. Kepemilikannya beda sekali. Walaupun mungkin rasa buahnya sama, cuma kan beda. Coba deh sekali-kali nanti kamu tanam sebuah pohon buah, kemudian saatnya musim dia berbuah kamu petik, dengan kamu beli di pasar beda. Beda. Ya, rasakan kenikmatan tersebut. Ada kebanggaan tersendiri. Tapi yang mau bilang apa? Karena memang nggak tahu fungsi dan kewajiban, terjebak dalam kesalahan. Inilah berbahayanya kita kalau beribadah karena manusia bukan karena Allah. Itu penyimpangan yang paling sering terjadi. Allah mengatakan innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah. Efek buruknya apa kalau dia biasa berbuat baik karena manusia? Allah haramkan surga untuknya. Bukan berarti dia mati masuk neraka langsung, bukan, umurnya masih panjang. Cuma dia punya karakter penghuni neraka. Lihat, biasanya yang kayak begini gak nurut sama suami. Biasanya yang kayak begini gak dekat sama anak-anaknya. Biasanya yang kayak begini lebih senang di luar ketimbang di rumah. Iya, tidak memiliki karakter penghuni surga. Masya Allah. Wa maliz zalimina min ansar. Dan memang dipastikan Allah gak bakal tolong dia. Hidupnya ringsang, hidupnya ma'isatan donkah. Panjang ya jamaah yang Allah muliakan kalau kita nggak paham tentang akidah secara benar ini. Dan ayat terakhir di surat An-Nisa ayat 48 Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad iftara isman azima.
Sesungguhnya Allah ini nggak mengampunkan dosa syirik. Yang Allah ampunkan dosa selain syirik. Ini ancaman. Kalau kita nggak buru-buru bertobat, ketika sudah datang sakaratul maut dalam hidup kita ini, Allah tidak ampunkan dosa syirik. Yang Allah ampunkan dosa selain syirik. Makanya mumpung masih hidup sekarang, ayo kita beristighfar, kita mohon ampun kepada Allah supaya kedepannya kita berbuat baik karena Allah bukan karena manusia. Kita berharap Allah muliakan kita dengan kebaikan yang banyak dengan tanpa berbuat syirik kepada Allah tentunya. Dan Allah akan ampunkan dosa selain syirik. Wa may yusyrik billah, orang yang berbuat syirik faqad iftara isman aziman. Hati-hati, ancamannya kembali sama. Orang yang mempersekutukan Allah, sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Masya Allah ya. Tip sentuhan pagi, langsam pagi ini tidak panjang kata kita sampaikan agar mudah kita terima. Ternyata kesyirikan yang sering terjadi adalah karena kebodohan kita akan mengaku dengan cara yang benar. Berburuk tingkah kita karena kesyirikan, hanya keburukan yang kita lakukan. Ya. Pemirsa dimanapun berada, jika ada yang mau ditanyakan silakan.